Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Bai Xiao Shenyun baru saja merasa bangga untuk sesaat. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Namun, Bai Xiao Shenyun mengira itu hanya seorang junior, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Masuklah." Saat itu, pintu terbuka, dan Lin Tian berdiri di luar sambil tersenyum. "Aku benar-benar boleh masuk?" Bai Xiao Shenyun segera bangkit dan menatap Lin Tian dengan heran. "Kamu, bagaimana bisa sampai ke sini?" "Tidak boleh." Lin Tian tersenyum dan bertanya pada Bai Xiao Shenyun, yang langsung terbata-bata, "Bagaimana kau melakukannya?" "Itu urusanku. Aku tidak perlu memberitahumu," jawab Lin Tian sambil masuk dan mencari tempat duduk. Sementara Gu Suing menatap Lin Tian dengan penasaran, bertanya-tanya, bagaimana dia bisa melakukannya? Bai Xiao Shenyun menatap Lin Tian dengan muram. "Kau tidak akan tinggal di sini sampai besok, kan?" "Benar. Aku akan menemanimu sampai besok dan bertanya banyak hal padamu." Lin Tian tersenyum pada Bai Xiao Shenyun. Bai Xiao Shenyun merasa kesal, tetapi dia tidak bisa menyingkirkan Lin Tian dengan cara apapun. Dia hanya bisa berkata, "Baiklah, kau harus menunggu." Kemudian, Bai Xiao Shenyun pergi tidur untuk beristirahat, sementara Gu Suing melihat Lin Tian dan bertanya, "Kita benar-benar akan tinggal di sini?" "Yah, tidak masalah," jawab Lin Tian sambil tersenyum. Gu Suing hanya bisa menunggu dalam diam, sementara Bai Xiao Shenyun menutup matanya, tetapi pikirannya terus mengawasi setiap gerakan Lin Tian dan mengutuk dalam hati, "Anak ini, kenapa begitu merepotkan?" Bai Xiao Shenyun kemudian diam-diam mengamati Lin Tian. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya, duduk, dan menatap Lin Tian. Kau adalah tuan baru dari Tanah Suci Jiuzhou, Lin Tian? Kau mengenaliku?" "Tentu saja. Topengmu, tingkat kultivasimu, dan teknikmu sangat sesuai dengan ciri-cirimu." Bai Xiao Shenyun tiba-tiba bersemangat. Lin Tian tersenyum. "Oh? Benarkah?" Bai Xiao Shenyun mengangguk dan berkata, "Begini, aku akan menjawab satu pertanyaanmu, lalu kau harus menjawab satu pertanyaanku. Tidak boleh ada yang berbohong. Bagaimana menurutmu? Kau ingin memanfaatkan informasiku?" Lin Tian bertanya dengan heran, sementara Bai Xiao Shenyun berkata dengan bangga, "Aku mencari nafkah dari berita. Jika kau memberitahuku sesuatu, aku bisa menghasilkan banyak uang. Bagaimana kalau aku tidak ingin menjawab pertanyaanmu?" Lin Tian balik bertanya, tetapi Bai Xiao Shenyun tersenyum, "Jika kau tidak mau menjawab, aku tidak akan memaksa. Tapi jawabanku untuk pertanyaanmu mungkin tidak akan jujur." "Kau mengancamku?" Lin Tian tertawa kecil, tetapi Bai Xiao Shenyun menggeleng. "Tidak, aku hanya ingin melakukan pertukaran yang adil." "Adil? Sejak kapan kau jadi begitu adil?" "Aku memang adil. Ada masalah dengan itu?" Bai Xiao Shenyun bertanya balik, tetapi Lin Tian hanya tersenyum dan menatapnya. "Bai Xiao Shenyun, aku tahu banyak rahasiamu. Jika kau tidak menjawab pertanyaanku, mungkin rahasiamu akan menyebar ke seluruh dunia." "Apa rahasiaku?" Bai Xiao Shenyun mencibir, tetapi Lin Tian berbisik, "Aku tahu kau memiliki anak haram dengan seorang wanita tertentu, dan wanita ini sepertinya adalah dewa setengah langkah. Dan tentang anak harammu, aku rasa kau bahkan tidak berani menemuinya, kan?" Wajah Bai Xiao Shenyun langsung berubah drastis. Kau mengada-ada. Mau aku sebut siapa wanita itu?" Lin Tian tertawa, sementara Bai Xiao Shenyun langsung panik. "Siapa kau sebenarnya?" Gu Suing pun terkejut. Dia tidak menyangka Bai Xiao Shenyun, seorang pedagang berita yang lihai, bisa dibuat terdesak seperti ini. "Jadi, Bai Xiao Shenyun benar-benar punya anak haram," gumamnya. Bai Xiao Shenyun menyangkal dengan malu-malu. "Tidak, aku tidak punya. Aku masih lajang." "Lajang? Tapi anak harammu tidak berpikir begitu. Dia bahkan mencari ayahnya di seluruh dunia." Bai Xiao Shenyun akhirnya menyerah. "Baiklah, apa yang ingin kau tanyakan? Aku akan memberitahumu semuanya." Lin Tian menatapnya dengan santai. "Oh, benarkah?" "Ya, sungguh."
Bai Xiao Shenyun tampak frustrasi, tetapi tidak punya pilihan selain setuju. Lin Tian tersenyum puas. Baiklah, katakan padaku. Siapa 3 ketua Akademi Jenius? Apa kemampuan mereka? Gu Suing terkejut, tidak menyangka Lin Tian akan bertanya tentang itu. Bai Xiao Shenyun menghela napas. Kau ingin tahu tentang mereka? Ya. Ada masalah? Bai Xiao Shenyun ragu sejenak lalu berkata, aku bisa memberitahumu, tapi jangan sampai mereka tahu bahwa aku yang memberitahu. Kalau tidak, mereka pasti akan membunuhku. Katakan saja. Lie Bei Dewa, Tian Qi Dewa, dan Wanying Dewa. Setelah mendengar itu, Lin Tian berkata, ketiga dewa ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan Dewa Kyushu. Ya, mereka bukan bagian dari kelompok dewa utama Kyushu. Itu sebabnya Akademi Jenius berdiri independen dan tidak tergabung dalam kekuatan manapun, jelas Bai Xiao Shenyun. Lin Tian mengangguk. Jadi begitu. Ada pertanyaan lain? Bai Xiao Shenyun tampak kesal. Lin Tian tersenyum. Apakah kau benar-benar tahu segalanya? Aku tahu hal-hal besar. Kalau soal hal kecil, mungkin aku tidak tahu. Oh. Lalu, kau tahu di mana Lin Di berada? Bai Xiao Shenyun terdiam sesaat sebelum menjawab. Konon, Lin Di mati di padang gurun kerajaan dewa 10.000 tahun yang lalu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa dia telah bereinkarnasi dan bisa kembali kapan saja. Kau sendiri bagaimana menurutmu? Lin Tian bertanya, dan Bai Xiao Shenyun tampak canggung. Mana mungkin aku tahu hal seperti itu? Baiklah, aku akan bertanya yang lain. Apa? Apa kau tahu siapa yang berpura-pura menjadi murid Lin Di? Bai Xiao Shenyun mengangguk. Aku tahu. Itu ada hubungannya dengan taruhan langit. Kau tahu tentang itu juga? Lin Tian tidak menyangka Bai Xiao Shenyun tahu begitu banyak. Bai Xiao Shenyun tersenyum canggung. Itu pekerjaanku. Jadi, siapa yang berpura-pura menjadi murid Lin Di? Lin Tian bertanya, tetapi Bai Xiao Shenyun menggeleng. Kalau itu, aku tidak tahu. Lin Tian menatapnya curiga. Benarkah? Bai Xiao Shenyun mengangguk. Aku benar-benar tidak tahu. Lin Tian akhirnya mengubah topik. Kalau begitu, ceritakan padaku tentang dewa-dewa besar. Bai Xiao Shenyun menghela napas. Aku tidak tahu banyak soal itu. Lin Tian menatapnya sambil tersenyum. Bagaimana dengan sekte Dewa Tianhua? Apakah ada dewa yang mendukung mereka? Dan siapa dewa itu? Bai Xiao Shenyun tampak putus asa. Aku tidak tahu pasti, tapi ku dengar itu Akademi Jenius. Lin Tian kemudian bertanya, di mana ketiga ketua Akademi Jenius itu sekarang? Ya, aku tidak tahu, tapi kau bisa pergi ke Institut Genius untuk menyelidikinya. Bagaimanapun, hanya para tetua yang tahu tentang hal seperti ini. Bai Xiao berkata dengan tak berdaya. Lin Tian mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan menyelidikinya sendiri. Setelah itu, Lin Tian bangkit, tetapi Bai Xiao buru-buru bertanya, rahasia itu, bagaimana kau bisa mengetahuinya? Aku punya caraku sendiri. Lin Tian tertawa mengejek Bai Xiao Shenyun, sementara Bai Xiao Shenyun berkata dengan muram, apa kau akan terus mengancamku dengan itu? Itu tergantung pada sikapmu. Lin Tian tertawa, dan Bai Xiao Shenyun mengeluh dengan wajah muram, sungguh nasib buruk bagiku. Kemudian Lin Tian pergi bersama Gu Suing, sementara Bai Xiao Shenyun bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang ini? Saat berjalan di jalan, Gu Suing bertanya dengan penasaran, bagaimana kau tahu di mana dia bersembunyi? Aku bilang, aku bisa melacak jejaknya. Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi Gu Suing tidak ingin banyak berdebat. Sebagai gantinya, dia bertanya, kau tampaknya sangat tertarik dengan 3 presiden itu. Sedikit. Lin Tian menjawab santai, tapi sebenarnya dia ingin melihat apakah dia bisa memahami apakah mereka memiliki hubungan dengan Tian Luo dari para presiden tersebut. Bagaimanapun, Tian Luo dikendalikan oleh seseorang yang pandai dalam perhitungan. Jadi Lin Tian ingin mencari 3 orang itu, tetapi Gu Suing tidak mengetahui rencana Lin Tian, sehingga dia hanya bisa berkata dengan heran, jika kau ingin mempelajari keterampilan mereka, lupakan saja masuk ke Akademi Genius. Apa? Tidak bisa dipelajari? Konon, ketiga dekan itu tidak mengajar langsung. Yang mengajar adalah para tetua. Gu Suing menjelaskan.
Lin Tian tersenyum, kalau begitu, aku akan masuk ke akademi dan mendengarkan para tetua, melihat apa yang bisa mereka ajarkan. Mereka memiliki kemampuan yang luar biasa, terutama beberapa orang di antara mereka, yang bahkan setara dengan peramal. Peramal? Ya, di Akademi Genius, orang-orang dengan kemampuan prediksi yang kuat disebut peramal ilahi, dan kemampuan mereka disebut perhitungan ilahi. Itu adalah istilah umum. Lin Tian mendengarkan dengan seksama, dan Gu Suying melanjutkan menjelaskan. Hingga beberapa saat kemudian, Gu Suying tiba-tiba menerima kabar yang membuatnya sedikit terkejut. Aku baru saja mengajukan permohonan siang tadi, tetapi aku sudah mendapat jawaban malam ini. Bagaimana hasilnya? Siang tadi aku mengajukan permohonan masuk, mengatakan bahwa kau ingin mengikuti ujian masuk Akademi Genius. Sekarang mereka membalas bahwa kau bisa mengikuti ujian sekarang, dan jika kau lulus, kau akan menjadi murid Akademi Genius. Lin Tian tersenyum mengerti dan berkata, baiklah, ayo pergi. Baik. Setelah itu, Gu Suying membawa Lin Tian pergi hingga mereka tiba di sebuah gunung lagi. Di luar gunung, terlihat seperti awan tebal yang menyelimuti, dan melalui awan itu terdapat sebuah puncak gunung. Di puncak gunung itu, terlihat banyak sekali cahaya lampu, serta jembatan gantung yang menghubungkan langit, seakan-akan membawa orang mendaki ke surga. Gu Suying menjelaskan, kita tidak bisa terbang di sini, jadi kita harus berjalan kaki. Terbang? Ya. Semua kemampuan untuk mengendalikan benda akan menjadi tidak berguna di sini. Gu Suying berkata dengan yakin, tetapi Lin Tian tidak percaya begitu saja. Dia mencoba mengendalikan sebuah batu di dekatnya. Dia melihat batu itu bergerak, tetapi dengan usaha yang jauh lebih besar dari biasanya, sehingga dia tersenyum dan berkata, bukan tidak bisa, hanya membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Ya, konon kau harus berada di tingkat setengah dewa atau memiliki kekuatan lebih dari 10 kali lipat kekuatan biasa untuk bisa mengatasi pengaruh ini. Tapi itu hanya rumor, tidak ada yang benar-benar mencobanya. Gu Suying tersenyum canggung. Lin Tian tersenyum, ayo lanjutkan. Setelah itu, Gu Suying membawa Lin Tian ke kaki gunung, lalu menuntunnya naik gunung, hingga akhirnya mereka bertemu dengan sekelompok murid patroli di puncak gunung. Setelah perkenalan dan penjelasan singkat, orang-orang itu membiarkan mereka melewati sebuah jembatan. Di seberang jembatan terdapat sebuah puncak gunung, tempat berkumpulnya banyak orang saat ini. Kenapa begitu ramai? Lin Tian penasaran, tetapi Gu Suying melihat sekeliling dan langsung menyadari sesuatu, ini adalah konferensi penerimaan murid 100 tahun sekali. Konferensi penerimaan murid? Ya, setiap 100 tahun, Akademi Genius akan mengundang para jenius dari Dewa Kyushu, lalu memilih mereka di sini. Dan kau datang tepat pada waktunya, jadi mereka menyetujui permohonanmu dengan cepat. Setelah mendengar ini, Lin Tian terkejut, begitu banyak orang? Berapa lama kita harus menunggu? Jangan khawatir, biasanya dilakukan secara bertahap, jadi kita hanya perlu menunggu giliran. Gu Suying menenangkan. Lin Tian hanya bisa menunggu, hingga beberapa saat kemudian, sosok yang dikenalnya muncul di antara kerumunan. Wanita itu bukan orang lain, melainkan Mo Yun dari Pavilion Mo di kota Tang kuno. Mo Yun maju dan tersenyum, aku pikir aku salah lihat, ternyata memang kau. Lin Tian tidak tersenyum, aku pikir kau sudah tertangkap. Apa maksudmu tertangkap? Aku adalah murid dari Akademi Genius. Mo Yun mendengus, tetapi Lin Tian hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Mo Yun menatapnya dengan sinis, apa? Kau juga ingin bergabung? Lin Tian tidak menjawab, dan Mo Yun tertawa, kebetulan aku adalah salah satu panitia dalam konferensi penerimaan ini, jadi jika kau ingin masuk Akademi Genius, kau harus menyenangkanku dulu. Menyenangkanmu? Ya, kalau tidak, aku bisa membuatmu gagal masuk, atau bahkan membuatmu mati dalam ujian. Mo Yun tertawa. Lin Tian melirik Gu Suying dan tersenyum. Sejak kapan Akademi Genius memiliki orang yang begitu licik? Gu Suying menatap Mo Yun dan mengernyit, gadis ini, aku juga dari Akademi Genius. Oh, benarkah? Gu Suying mengeluarkan sebuah lencana, dan Mo Yun meliriknya sebelum tertawa. Hanya seorang murid biasa. Aku adalah murid dari tetua ke-9. Setelah mengatakan itu, Mo Yun mengeluarkan sebuah lencana lain dengan angka 9 terukir di atasnya, yang tampak sangat luar biasa. Banyak murid baru di sekitar segera maju untuk menyenangkan Mo Yun. Nona Mo, butuh bantuan? Nona Mo, ada yang bisa kami lakukan? Orang-orang ini terus mengelilinginya, dan Mo Yun melihat ini sebagai kesempatan. Dia tersenyum dan berkata, aku punya musuh, dia ada tepat di depanku sekarang. Tetapi ada aturan di Akademi Genius yang melarang murid mengganggu peserta ujian tanpa alasan. Begitu mendengar ini, orang-orang itu melihat ke arah Lin Tian dan menyadari bahwa dia hanya berada di tingkat emas. Segera, seseorang berkata, Nona Mo, jangan khawatir, aku bisa mengurusnya. Aku juga bisa. Yang lain ikut menimpali.
Mo Yun sangat puas dan menatap Lin Tian dengan senyum licik. Lihat, dengan satu perintah dariku, kau bisa mati di sini. Lin Tian hanya tersenyum tanpa berbicara, sementara Gu Suing mengernyit, kau sudah keterlaluan, Mo Yun. Mo Yun mendengus, apa hubungannya denganmu? Kita tidak akrab, kan? Gu Suing menjawab dengan dingin, aku dulunya adalah murid inti, dan sekarang aku bisa naik ke posisi tetua kapan saja. Gu Suing bermaksud menakuti Mo Yun dan yang lainnya, tetapi Mo Yun justru tertawa. Oh, mau jadi tetua? Aku takut sekali. Ketika Gu Suing mendengar ejekan Mo Yun, auranya segera menyebar. Mo Yun langsung mundur dan memperingatkan, jika berani bertindak di sini, kau akan melanggar aturan Akademi Jenius, dan kemudian kau akan dikeluarkan. Saat ini, Mo Yun memanfaatkan aturan Akademi Jenius untuk menekan Gu Suing, membuatnya hanya bisa menahan amarahnya. Hingga Lin Tian tertawa dan berkata, jangan terlalu memikirkan perempuan seperti itu. Gu Suing hanya bisa menghela napas, maaf. Tidak apa-apa. Lin Tian tidak peduli, sementara Gu Suing harus menarik kembali auranya dan berdiri diam di sisi Lin Tian. Mo Yun tersenyum kepada para peserta ujian dan berkata, semua orang, jika kalian bisa membunuhnya selama ujian, aku akan memberikan hadiah tambahan. Bagaimanapun, Mo Yun adalah salah satu murid yang bertanggung jawab atas ujian. Dengan kata-kata Mo Yun, banyak peserta berpikir bahwa jika mereka bisa menyenangkannya, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk lulus ujian dan masuk ke Akademi Jenius. Akibatnya, mereka menatap Lin Tian seperti melihat harta karun, mata mereka berbinar. Gu Suing merasa waspada, Tuan Lin, hati-hati. Aku bahkan tidak takut pada seseorang dengan kekuatan setengah langkah menuju keilahian. Menurutmu aku akan peduli pada mereka? Lin Tian hanya tersenyum, dan Gu Suing pun sadar, benar, mereka ini masih di bawah tingkat dewa dan kaisar dewa. Para peserta ujian tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, sementara Mo Yun tersenyum kepada Lin Tian, bocah, aku tahu kau kuat. Menghadapi kaisar dewa mungkin tidak masalah, tetapi membuatmu muak, itu pasti bisa dilakukan. Nanti setelah aku selesai, aku akan mengurusmu. Lin Tian menjawab dengan santai, lalu tertawa. Selesai? Mo Yun penasaran dengan rencana Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak memperdulikannya. Ia hanya mengikuti arahan Gu Suing dan menemukan tempat untuk beristirahat. Keesokan harinya, saat tengah hari, seorang penanggung jawab muncul dan berteriak, semua, ikut aku. Semua peserta segera mengikutinya. Gu Suing berkata kepada Lin Tian, pergilah, aku akan menunggumu di akhir ujian. Baik. Lin Tian mengangguk dan bergabung dengan kelompok peserta sebelum masuk ke dalam sebuah formasi. Orang yang bertanggung jawab atas ujian itu berkata, di dalam formasi ini, kalian akan diuji. 10 orang pertama yang mencapai tujuan akan lolos ke tahap kedua. Pada saat ini, Mo Yun tersenyum kepada semua peserta dan berkata, tahap kedua ini aku yang mengurusnya. Jadi, lakukan yang terbaik. Mendengar ini, banyak peserta langsung melihat ke arah Lin Tian, jelas menganggapnya sebagai musuh. Namun, Lin Tian mengabaikan mereka dan langsung melangkah ke dalam formasi, diikuti oleh yang lain. Mo Yun menyeringai. Di sisi lain, Gu Suing berkata, kau seharusnya tidak memprovokasi dia. Lalu kenapa jika aku menyinggungnya? Apa yang bisa dia lakukan padaku? Jawab Mo Yun dengan sombong. Kau tahu siapa dia sebenarnya? Gu Suing menatap Mo Yun dengan tatapan aneh. Aku tidak peduli siapa dia. Jika dia menyinggungku, aku tetap akan membunuhnya. Mo Yun berkata dengan angkuh. Kau akan menyesalinya. Gu Suing memperingatkan, lalu pergi. Namun, Mo Yun hanya tertawa mengejek, kau mencoba menakutiku? Tidak mungkin. Di dalam formasi, para peserta mulai mengepung Lin Tian. Bagaimanapun, ia hanyalah seorang kultivator tingkat Jin Shenjing, tingkat emas, sedangkan mereka semua adalah Raja Dewa atau bahkan lebih kuat, jadi mereka menganggap diri mereka sangat hebat. Bocah, jangan salahkan kami jika kejam, salahkan dirimu sendiri karena menyinggung orang yang salah. Bocah, bersiaplah untuk mati. Salah satu Raja Dewa langsung menyerang Lin Tian. Namun, sebelum serangannya mengenai, Lin Tian langsung menghancurkan roh orang itu, membuat tubuhnya hancur dan jiwanya lenyap. Semua orang terkejut. Lin Tian hanya menyeringai, meskipun aku hanya berada di tingkat 8 Jin Shenjing, satu pukulan cukup untuk menghadapi kalian. Orang-orang menganggap Lin Tian gila. Salah satu Raja Dewa mendengus, begitu?
Mari lihat bagaimana kau menghadapi penghalang Raja Dewaku. Orang itu segera melepaskan penghalang api di sekelilingnya. Namun, Lin Tian hanya mencibir, hanya penghalang rapuh. Ia mengangkat tangannya, dan penghalang itu langsung hancur. Raja Dewa itu pun terkena serangan balik dan wajahnya langsung berubah drastis. Kau hanya di tingkat emas, bagaimana mungkin kau sekuat ini? Karena kalian terlalu lemah. Lin Tian mengejek. Kau? Raja Dewa itu tidak terima, lalu berteriak kepada yang lain. Semua, serang dia bersama. Semua peserta segera bekerja sama untuk mengalahkan Lin Tian. Namun, Lin Tian hanya tersenyum misterius dan menutupi tubuhnya dengan lapisan pelindung kura-kura naga emas. Saat ini, pelindung itu sudah berada di tingkat Kaisar Dewa Bintang 9, sehingga bahkan seseorang dengan kekuatan setengah langkah menuju keilahian pun tidak dapat menghancurkannya. Akibatnya, tidak peduli seberapa keras para peserta menyerang, Lin Tian tidak mengalami cedera sedikit pun. Ia hanya berdiri di sana dengan santai dan mengejek, "Itu saja kekuatan kalian?" Para peserta menatapnya dengan ngeri. Beberapa bahkan mulai gemetar. "Kau?" Lin Tian tertawa sinis, "Kalau kalian tidak bisa berbuat apa-apa, maka giliran aku sekarang." Sebelum mereka bisa bereaksi, bayangan Lin Tian menyebar, dan ribuan tinju api sihir dilepaskan, mengubah seluruh area menjadi lautan mayat. Setelah itu, Lin Tian pergi tanpa melihat ke belakang. Sementara itu, di akhir formasi, Mo Yun sedang menunggu bersama Gu Suing dan seorang pemuda berpakaian jubah biru dengan ekspresi dingin. Mo Yun tersenyum padanya dan berkata, "Kakak senior Jia, menurutmu seberapa kuat 10 peserta teratas kali ini?" Pria bernama Jia itu menggelengkan kepalanya, dan Mo Yun kembali tertawa. "Kakak senior, kau harus membantuku nanti." "Membantu apa?" tanya Jia, bingung. Mo Yun berbisik, "Ada seseorang yang punya dendam denganku. Jangan biarkan dia lulus. Jika kau membantuku, aku akan memberimu pil api hati yang dibuat oleh guruku, sangat cocok untuk kultivasimu." Mata Jia langsung berbinar. "Serius?" "Tentu saja." Mo Yun meyakinkan. Namun, Gu Suing di sampingnya langsung mengernyit, "Kau menggunakan kekuasaanmu untuk keuntungan pribadi." Mo Yun hanya tersenyum, "Tahap kedua ini memang aku yang atur. Semua aturan dan tantangannya aku yang buat. Kau bukan siapa-siapa di sini, jadi diam saja." "Kau?" Gu Suing benar-benar ingin menyerang, tetapi aturan Akademi Jenius tidak mengizinkannya, jadi ia hanya bisa menatap dengan marah. Mo Yun lalu tertawa puas, tapi belum tentu dia masuk 10 besar. Mungkin saja dia gagal. Tak lama kemudian, Lin Tian tiba di hadapan mereka. Gu Suing khawatir karena tahu Lin Tian akan menghadapi lebih banyak masalah. Mo Yun tersenyum, "Kau yang pertama sampai?" "Tidak buruk." Lin Tian tetap diam, sementara kakak senior Jia berkata, "Kita tunggu 10 orang lainnya sebelum memulai tahap kedua." "Tak perlu menunggu. Mereka tidak akan datang." Lin Tian berkata santai, membuat ketiga orang itu tercengang. Mo Yun adalah orang pertama yang sadar kembali. Dia menertawakan Lin Tian, "Kau bilang tidak perlu menunggu? Aku sudah mengatakan semuanya, percaya atau tidak, terserah padamu." Lin Tian tersenyum sinis, lalu berjalan ke arah Gu Suing. Gu Suing bertanya penasaran, "Apa yang terjadi?" "Mereka mencoba membunuhku. Kalau aku tidak hati-hati, aku pasti sudah mati. Tapi ternyata, aku yang menghabisi mereka semua." Lin Tian berkata ringan. Gu Suing terkejut dan menarik napas dalam-dalam, sementara Mo Yun tidak percaya dan langsung bergegas masuk ke dalam formasi bersama Jia Kuan. Begitu mereka tiba di dalam formasi, mereka menemukan sekelompok mayat tergeletak, dengan tubuh hancur dan jiwa mereka lenyap. "Ini?" Wajah Mo Yun berubah drastis, sementara Jia Kuan bertanya dengan heran, "Adik junior Mo, siapa sebenarnya bocah itu? Mengapa dia begitu kuat?" Mo Yun mencoba menenangkan diri dan menjelaskan, "Orang ini hanya pandai menghindar. Sebenarnya, dia tidak punya banyak kemampuan nyata." "Lalu, bagaimana mereka semua bisa mati?" "Mereka kehilangan jiwa mereka. Mungkin mereka diracun atau dibunuh dengan senjata sihir." Mo Yun memberikan penjelasan cerdiknya. Jia Kuan menyilangkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, "Aku sendiri yang akan mengujinya di tahap kedua nanti." "Terima kasih, kakak senior Jia." Mo Yun sangat senang, tetapi Jia Kuan memperingatkan, "Jangan lupa pil yang kau janjikan." "Tenang saja, selama kau membunuhnya, aku akan memberimu 2 pil."
Mo Yun tersenyum licik, dan mata Jia Kuan langsung berbinar. Mo Yun tertawa kecil, "Bocah, kali ini aku akan melihat bagaimana kau mati." Kemudian, Mo Yun segera mengejar Jia Kuan hingga keluar dari formasi. Jia Kuan kemudian berkata dengan serius, "Karena hanya kau seorang yang berhasil, aturan telah diubah. Kau harus menantangku." "Menantangmu?" Lin Tian tersenyum, sementara Gu Suing berkata dingin, "Jia Kuan, apakah kau tidak takut mati?" "Kakak senior Gu, aku adalah Dewa Bintang 8. Menurutmu aku akan mati?" Jia Kuan menjawab dengan bangga. Namun, Gu Suing tahu kekuatan sejati Lin Tian, jadi dia memperingatkan, "Aku tidak mengada-ada. Bahkan setengah langkah menuju Dewa Agung pun tidak bisa mengalahkannya." "Terserah, kakak senior Gu. Jangan bicara omong kosong. Dia hanya berada di tingkat Jin Shen. Bagaimana bisa dia melawan dewa setengah langkah? Kalau kau tidak percaya, silakan coba sendiri." Gu Suing tahu perdebatan ini tidak akan ada gunanya. Mo Yun takut Jia Kuan akan berubah pikiran, jadi dia segera berkata, "Ayo kita ke panggung dewa." Jia Kuan menatap Lin Tian, "Ikut aku." Setelah berkata demikian, Jia Kuan melompat, diikuti oleh Mo Yun yang tersenyum aneh. "Bocah, kalau berani, datanglah." Setelah itu, Mo Yun pergi dengan rasa puas, sementara Gu Suing berkata pada Lin Tian, "Apakah kau juga berencana membunuhnya?" "Apa? Kau peduli padanya?" "Aku tidak peduli. Aku hanya berpikir kalau kau membunuhnya, itu hanya akan menambah masalah." Jia Kuan ada dalam daftar 100 besar Genius Academy. Dia memiliki banyak kenalan di kalangan tetua. "Jika kau membunuhnya, aku khawatir. Selama dia tidak menggangguku, tidak akan ada masalah. Tapi jika dia mencariku sendiri, aku tidak peduli siapa dia. Tapi, ayo pergi." Lin Tian tahu Gu Suing adalah murid Akademi Jenius, jadi dia tidak ingin membunuh sembarangan. Namun, dia juga bukan orang yang bisa dibuli seenaknya. Lin Tian melompat mengejar mereka, diikuti oleh Gu Suing. Tak lama kemudian, mereka tiba di arena duel Akademi Jenius. Arena itu dikelilingi oleh penghalang energi, dan banyak murid Akademi Jenius yang berkumpul untuk menyaksikan duel tersebut. "Ada apa ini? Kenapa kakak senior Jia bertarung dengan seorang pendatang baru? Aku dengar hanya dia yang berhasil lolos dari ujian pertama, jadi kakak senior Jia harus mengujinya sendiri. Seorang raja melawan seorang dewa? Tidak mungkin menang. Siapa tahu?" Kerumunan menjadi heboh, sementara Mo Yun mengejek Lin Tian, "Bocah, kau masih punya waktu untuk menyesal sekarang. Kalau sudah mulai, tidak ada jalan kembali." Lin Tian tetap diam, tetapi Jia Kuan menatapnya dan bertanya, "Kau yakin ingin menantangku? Bukankah kau yang menantangku?" "Aku memang berkata begitu, tapi kau bisa memilih untuk mundur." Jia Kuan berkata dingin. Lin Tian hanya tersenyum, "Aku sudah di sini. Tidak ada alasan untuk mundur. Kalau begitu, aku akan menghabisimu." Setelah Jia Kuan selesai berbicara, energi darahnya meledak di belakangnya, membentuk belati api yang menyala-nyala. Bukan hanya itu, ada cahaya merah menyala yang membungkus tubuh Jia Kuan, membentuk bayangan tulang dengan dua bagian yang bersinar emas. Dua tulang spiritual. Seseorang berteriak kaget. Pantas saja bakat kakak senior Jia sangat luar biasa. Dia memiliki dua tulang suci. Beberapa orang bahkan iri. Namun, Lin Tian hanya tersenyum santai. Jia Kuan, yang sudah dipenuhi kekuatan, tampak mengerikan dan berkata dengan meremehkan, "Apakah kau siap? Kau yakin hanya itu?" Lin Tian tersenyum mengejek. Jia Kuan mendelik, "Ya, itu sudah cukup. Kalau begitu, silakan mulai." "Apa maksudmu?" Jia Kuan tidak mengerti. Lin Tian tersenyum, "Aku mempersilakanmu menyerang lebih dulu." Semua orang mengira mereka salah dengar dan saling berpandangan, sementara Gu Suing mengernyit, "Apa yang sedang dilakukan orang ini?" Jia Kuan berkata dingin, "Kau pikir aku takut?" Mo Yun bahkan berteriak dari luar, "Kakak senior Jia, bunuh saja bocah sombong itu." Lin Tian tetap tenang dan sama sekali tidak menganggap Jia Kuan sebagai ancaman. Jia Kuan, yang biasanya dianggap jenius, belum pernah bertemu lawan seperti ini sebelumnya. Dia langsung mengamuk. Dengan satu gerakan, Jia Kuan mengubah bayangan api menjadi belati dan melemparkannya ke arah Lin Tian dengan kecepatan tinggi.
Namun, Lin Tian sudah mempersiapkan perisai emasnya. Belati api itu langsung tertahan. Semua orang terkejut. Gu Suing pun kaget, pertahanan macam apa ini? Bahkan serangan sekuat itu bisa ditahan? Bukan hanya Gu Suing, Mo Yun juga terkejut. Apa-apaan ini? Mata Jia Kuan membelalak, ini tidak mungkin. Lin Tian tertawa kecil, aku beri kau satu kesempatan lagi. Kerumunan menjadi gaduh. Kenapa rasanya seperti kakak senior Jia yang menantang dia, bukan sebaliknya? Ya, situasinya jadi terbalik. Jia Kuan semakin marah, dasar sombong. Kau pikir aku tidak bisa melukaimu? Lin Tian tersenyum, kalau begitu, keluarkan semua kemampuanmu sekarang, atau kau tidak akan punya kesempatan lagi. Baik. Aku akan membuatmu menyesal. Jia Kuan mulai menari-narikan tangannya, menciptakan bayangan belati api yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang di luar penghalang bisa merasakan betapa mengerikan serangan itu. Namun, Lin Tian hanya tersenyum. Ayo, jangan buang waktu. Kurang ajar. Jia Kuan menyerang dengan gencar. Namun, serangannya hanya terdengar seperti ding ding ding, seperti hujan menimpa payung. Semua orang tercengang. Bahkan ini pun tidak bisa menembus pertahanannya. Mo Yun terkejut, tetapi dia tidak percaya bahwa Lin Tian dapat melihatnya, jadi dia mengira Lin Tian hanya mempermainkan semua orang. Dia pun berteriak dengan air mata, dia sudah mati. Jiwanya telah lenyap. Namun, Lin Tian menatap orang di tandu dan tersenyum. Bagaimana jika aku bisa menemukan jiwanya? Jika kau bisa menemukannya, aku tidak hanya tidak akan menuntutmu, tetapi kau juga bisa langsung menjadi murid Akademi Jenius kami. Pemimpin kuil Fei berkata dengan tegas. Baiklah. Lin Tian tersenyum lalu menatap Mo Yun, yang berpura-pura tidak mengerti. Apa maksudmu? Nona Mo, jika dugaanku benar, jiwanya seharusnya ada di sini. Lin Tian tersenyum padanya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku memiliki jiwanya? Mo Yun menolak mengakuinya. Lin Tian menatap tangan kirinya, lalu dengan satu kibasan, sebuah jarum seukuran kuku terbang keluar dari tangan Mo Yun. Mo Yun masih berpura-pura tidak tahu. Apa ini? Itu adalah senjata sihirmu. Ada jejak penyempurnaanmu di atasnya. Lin Tian tersenyum sambil memegang jarum itu. Mo Yun tetap berpura-pura bingung. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Lin Tian melemparkan jarum itu ke pemimpin kuil Fei. Tuan kuil, lihatlah baik-baik, apakah ada jiwanya di dalamnya? Pemimpin kuil Fei penasaran, lalu menarik napas dan memeriksa jarum itu. Ketika dia menemukan bahwa memang ada jiwa Jia Kuan di dalamnya, dia menatap Mo Yun dengan tajam. Bisakah kau memberikan penjelasan? Fitnah. Dia memfitnahku. Mo Yun panik, tetapi pemimpin kuil Fei mengerutkan kening. Apakah untuk menghina orang lain, kau harus membawa bukti ke kuil penegakan hukum? Setelah itu, pemimpin kuil Fei memerintahkan beberapa orang untuk membawa Mo Yun pergi, sementara Mo Yun menatap Lin Tian dengan marah. Tunggu saja. Aku akan mencarimu. Kapan saja. Kata-kata Lin Tian membuat Mo Yun semakin marah. Pemimpin kuil Fei menatap Lin Tian dan berkata, sekarang kau adalah murid Akademi Jenius kami, aku harap kau menaati aturan. Jika tidak, aku sendiri yang akan menangkapmu jika kau melanggarnya. Aku mengerti, jawab Lin Tian. Setelah itu, pemimpin kuil Fei mengembalikan jiwa Jia Kuan ke tubuhnya, lalu berkata dingin kepadanya, pergilah dan sembuhkan lukamu. Lalu bagaimana dengan Junior Mo? Jia Kuan masih dipenuhi amarah dan ingin membalas dendam. Dia telah dibawa ke aula penegakan hukum olehku, jadi jangan ikut campur. Jia Kuan hanya bisa menahan amarahnya dan menjawab dengan muram, baik. Setelah itu, pemimpin kuil Fei pergi bersama orang-orangnya, sementara Jia Kuan menatap Lin Tian dengan perasaan campur aduk. Namun, dia tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Gu Suing kemudian mendekati Lin Tian dan bertanya dengan senyum, bagaimana kau tahu di mana jiwanya disembunyikan oleh Junior Mo? Karena aku melihatnya. Lin Tian tersenyum kecil. Kau melihatnya? Gu Suing tampak ragu. Ya. Gu Suing masih tidak percaya. Bagaimana kau bisa melihatnya? Itu rahasia. Lin Tian tersenyum misterius, membuat Gu Suing tak bisa berkata-kata.
Kau benar-benar aneh. Baiklah, cukup membicarakan itu. Bawa aku ke para tetua. Lin Tian tiba-tiba berkata. Menemui para tetua? Gu Suing terkejut. Ya, tapi kau baru saja menjadi murid Akademi Jenius. Saat ini kau hanya murid luar. Jika ingin bertemu tetua, kau harus menjadi murid dalam terlebih dahulu. Baru kemudian kau bisa masuk ke aula tetua dan mendapat kesempatan bertemu dengan mereka. Mendengar ini, Lin Tian tersenyum pahit. Begitu merepotkan? Tidak ada pilihan lain. Akademi Jenius memiliki aturan yang ketat. Lin Tian menghela napas dan bertanya, lalu bagaimana cara menjadi murid dalam? Untuk menjadi murid dalam, kau harus mendaftar tantangan, lalu pergi ke aula tantangan khusus. Jika kau menang dalam pertarungan, kau bisa menjadi murid dalam. Kalau begitu, ayo pergi. Lin Tian tidak ingin membuang waktu lebih lama, dan Gu Suing yang mengetahui betapa kuatnya Lin Tian tidak lagi ragu-ragu. Dia langsung membawanya ke aula tantangan murid dalam. Di sana, seorang pria parubaya dengan pakaian seperti penebang kayu sedang memotong beberapa kayu dengan sangat teliti. Dia adalah pemimpin aula di sini sekaligus orang yang bertanggung jawab. Namanya Guang, si penebang kayu. Gu Suing menunjuk ke pria itu. Penebang kayu? Ya, meskipun dia hanya menebang kayu, sebenarnya dia sedang berlatih. Gu Suing tertawa kecil. Lin Tian dapat melihat keistimewaan pria itu dan tersenyum. Dia memang tidak sederhana. Ayo pergi. Gu Suing mendekati pria itu dengan hormat dan berkata, Tuan Guang. Ada apa? Tanya pria bernama Guang dengan penasaran. Murdi baru ini ingin menantang murid dalam agar bisa menjadi murid dalam. Si penebang kayu melirik Lin Tian, lalu menggelengkan kepalanya. Terlalu lemah. Tidak cocok. Tapi dia sangat kuat. Gu Suing buru-buru membela Lin Tian. Namun, si penebang kayu tetap memotong kayunya dan berkata, lemah tetaplah lemah. Apapun alasannya, lemah tetap lemah. Namun, ketika si penebang kayu menebas kayunya lagi, tebasannya tiba-tiba meleset, membuatnya terkejut. Siapa yang menggangguku? Gu Suing tahu bahwa itu adalah ulah Lin Tian, jadi dia tersenyum canggung. Ini ulahnya. Si penebang kayu menatap Lin Tian dengan aneh. Kau mengendalikan pedangku tadi? Ya. Tidak mungkin. Pedangku sudah menyatu dengan jiwaku. Bagaimana mungkin seorang anak di alam emas bisa mengendalikannya? Tak ada gunanya jika seseorang hanya menyatukan pedangnya dengan jiwanya. Lin Tian tersenyum dan mengibaskan tangannya, membuat pedang itu langsung terbang ke telapak tangannya. Melihat ini, si penebang kayu tercengang. Apa? Gu Suing segera berkata, Tuan Guang, kau lihat sendiri. Dia tidak masalah, kan? Si penebang kayu bergumam, mengendalikan senjata sihir orang lain, luar biasa. Gu Suing menambahkan, dia bahkan mengalahkan Jia Kuan. Jia Kuan? Siapa itu? Salah satu dari 100 besar dalam daftar jenius akademi kami. Si penebang kayu terlihat heran. Kau tidak berbohong padaku? Tidak. Tapi di daftar jenius, semuanya berada di tingkat Kaisar Dewa Bintang 8. Bagaimana mungkin seseorang di alam emas bisa mengalahkan mereka? Gu Suing tersenyum penuh arti. Aku tidak berbohong. Ini kenyataan. Si penebang kayu menjadi penasaran. Baiklah, kau boleh mencoba. Tapi ingat, hidup dan mati dalam pertarungan ini tidak akan dipermasalahkan. Gu Suing menatap Lin Tian, menunggu jawabannya. Lin Tian tersenyum percaya diri. Aku setuju. Si penebang kayu pun menyimpan kembali pedangnya dan masuk ke aula, di mana berbagai formasi telah disiapkan. Di dalam aula, banyak murid dalam yang kuat sudah menunggu, dan Gu Suing memperingatkan Lin Tian, hati-hati. Jangan khawatir, ini tidak sulit bagiku. Lin Tian tersenyum percaya diri dan melangkah masuk ke aula. Namun, si pemotong kayu menatap Lin Tian dan berkata kepada orang-orang, ini adalah keputusannya, jadi kalian tidak perlu mengasihaninya. Orang-orang itu awalnya ragu untuk bertindak, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata kepada mereka yang bersembunyi dalam kegelapan, semua orang, jangan menahan diri, atau aku akan melewati ini dengan mudah dan membuat kalian malu. Kata-kata ini langsung membangkitkan semangat mereka. Anak ini punya nyali.
sedikit sombong juga. Aku harap dia tidak mati terlalu cepat, kalau tidak, akan membosankan, beberapa orang bercanda. Si pemotong kayu mundur ke sudut dan berkata kepada Lin Tian, selama kau keluar dari aula ini, kau akan lulus. Saat itu, formasi di sekitar mulai bergerak, dan seketika muncul banyak orang dengan tingkat kultivasi Kaisar Dewa. Awalnya, mereka hanya menggunakan sedikit keterampilan sihir untuk menguji Lin Tian. Namun, tiba-tiba Lin Tian menghilang. Saat serangan mereka mengenai udara kosong, seseorang berteriak, "Kemana dia pergi?" Si pemotong kayu tampak bingung. Pada saat berikutnya, Lin Tian sudah berdiri di dalam formasi sambil tersenyum. "Semua orang, aku sudah bilang, jangan menahan diri." Orang-orang itu akhirnya sadar bahwa Lin Tian bukan orang biasa, jadi mereka mulai serius. Namun, sebelum mereka bisa berbuat banyak, Lin Tian menghilang lagi. Barulah mereka menyadari betapa menakutkannya Lin Tian. Mereka pun mulai meningkatkan kewaspadaan. Namun, Lin Tian sudah berjalan menuju pintu aula dan bertanya, "Apakah aku menang?" Si pemotong kayu menatap Lin Tian lama, sementara mereka yang ada di dalam formasi merasa tertekan. Namun, mereka tidak bisa mengeluh karena mereka sendiri terlalu meremehkan Lin Tian. Akhirnya, si pemotong kayu berkata kepada Lin Tian, "Sudah selesai. Ikut aku." Si pemotong kayu membawa Lin Tian keluar dari aula. Begitu melihat Lin Tian keluar, Gu Suying langsung bertanya, "Bagaimana hasilnya?" "Berhasil," jawab Lin Tian dengan senyum percaya diri. Gu Suying pun merasa lega. Si pemotong kayu berkata sambil berjalan, "Meskipun kau berhasil lolos, itu tidak berarti kau akan bisa bertahan di dalam bagian dalam akademi." "Apakah tidak ada lagi ujian di bagian dalam akademi?" tanya Lin Tian penasaran. Si pemotong kayu menjelaskan, "Tidak ada ujian lagi, tapi jika kau ingin mendapatkan sumber daya yang baik atau tempat latihan yang bagus, semuanya bergantung pada kekuatanmu." "Oh, bergantung pada kekuatan?" Si pemotong kayu melihat ke arah Gu Suying dan berkata, "Kau jelaskan saja padanya nanti, aku akan melaporkannya dulu." "Baik," jawab Gu Suying. Setelah itu, si pemotong kayu melompat pergi, sementara Gu Suying tersenyum kepada Lin Tian dan berkata, "Ikut aku." Mereka tiba di sebuah gunung besar yang memiliki banyak gua di sekelilingnya. Gua-gua ini dibagi menjadi beberapa area. Salah satunya adalah area para jenius, tempat tinggal 100 besar dalam daftar bakat. Semakin tinggi peringkat seseorang, semakin besar guanya, dan semakin banyak sumber daya yang ia dapatkan. Misalnya, 10 besar dalam daftar bakat bisa menemui para tetua kapan saja untuk berdiskusi mengenai kultivasi, sedangkan yang lainnya harus membuat janji terlebih dahulu, jelas Gu Suying. "Bagaimana dengan area lainnya?" tanya Lin Tian setelah melihat beberapa orang tinggal dalam satu gua bersama. "Itu adalah gua milik murid dalam biasa. Biasanya, satu gua dihuni oleh beberapa orang dan mereka mendapatkan sumber daya yang lebih sedikit." Lin Tian tersenyum. "Jadi, kalau aku ingin bertemu para tetua, aku harus masuk 10 besar daftar bakat?" Gu Suying mengangguk, "Benar." Saat itu, seorang wanita muncul di jalan setapak. Itu adalah Mo Yun, yang sebelumnya dibawa pergi oleh aula penegakan hukum. Melihatnya, Gu Suying terkejut, "Bagaimana kau bisa keluar?" Mo Yun tersenyum genit, "Guruku adalah tetua ke-9. Dia datang ke aula penegakan hukum dan berkata bahwa aku telah dihasut oleh orang lain. Karena ini pelanggaran pertamaku, mereka memaafkanku dan membiarkanku pergi." Gu Suying terdiam. Mo Yun tersenyum sinis pada Lin Tian, "Bagaimana? Tidak puas?" Lin Tian tersenyum, "Bagus." "Bagus? Kau tidak marah?" tanya Mo Yun heran. Lin Tian menatapnya dengan tenang, "Kalau kau bebas, itu hanya berarti lebih banyak orang yang akan menderita karenamu." "Menderita? Apa maksudmu, bocah? Kau pasti akan mencari orang untuk menyerangku, bukan?" Lin Tian tersenyum misterius. Mo Yun menganggap Lin Tian sedang berbicara omong kosong, jadi dia mendengus, "Bocah, ini adalah bagian dalam akademi." "Lalu kenapa?" Lin Tian tidak peduli. Mo Yun awalnya ingin memprovokasi Lin Tian, tetapi justru dia sendiri yang dibuat marah. "Jangan terlalu percaya diri. Aku pasti akan membunuhmu. Kita lihat saja." Lin Tian tersenyum. Mo Yun begitu marah hingga tidak bisa berkata-kata lagi, lalu melompat pergi menuju area para jenius, tampaknya ingin mencari bantuan.
Gu Suing menghela napas, wanita itu pasti akan menyuruh seseorang menyerangmu lagi. Lin Tian tidak menanggapi dan justru menatap sebuah papan pengumuman di dekatnya. Di papan itu tertulis aturan mengenai tantangan antar murid dalam. Jadi, murid dengan peringkat lebih rendah bisa menantang yang lebih tinggi? Tanya Lin Tian. Ya, jawab Gu Suing. Jika seorang murid dengan tingkat kultivasi lebih rendah menang, dia bisa mengambil gua milik lawannya. Setiap orang hanya bisa menantang 3 kali sehari. Bisakah yang ditantang menolak? Jika yang menantang memiliki kultivasi lebih rendah, lawannya tidak boleh menolak. Tapi jika yang menantang memiliki kultivasi lebih tinggi, lawan boleh menolak. Lin Tian tersenyum. Apa peringkat Mo Yun di dalam akademi? Bisa aku tantang? Tunggu sebentar, aku harus mengeceknya. Memeriksa? Ya, ada aula di depan bernama Paviliun Tantangan. Di sana tercatat semua peringkat serta riwayat tantangan setiap murid. Lin Tian mengangguk, ayo kita lihat. Mereka pun menuju Paviliun Tantangan, di mana sudah banyak orang berkumpul. Tampaknya mereka sedang bersiap untuk menantang atau ditantang. Saat Lin Tian masuk, semua orang mulai bergosip. Ada seseorang dari tingkat kultivasi emas? Bagaimana dia bisa masuk bagian dalam akademi? Diskusi menjadi semakin ramai, sementara Lin Tian menatap papan peringkat. Dalam daftar itu, ada daftar 100 besar murid berbakat dan di belakangnya ada daftar para kaisar dewa. Mo Yun ternyata berada di peringkat ratusan dalam daftar kaisar dewa. Meskipun begitu, bagi kebanyakan orang, seorang kaisar dewa masih jauh lebih kuat dibandingkan seorang raja dewa. Lin Tian tersenyum dan bertanya pada Gu Suing, bagaimana cara mendaftar tantangan? Di depan sana. Gu Suing membawa Lin Tian ke meja pendaftaran, di mana ternyata si pemotong kayu yang bertugas. Namun, Lin Tian tahu bahwa ini hanyalah perwujudan lain dari pemotong kayu. Pemotong kayu itu menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu, ada keperluan apa? Mau menantang seseorang? Aku ingin menantang orang itu. Lin Tian menunjuk nama Mo Yun di daftar kaisar dewa. Keramaian langsung menjadi riuh. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?